Halo Sobat Channel Penduduk Bumi, channel yang berisi konten tentang kehidupan manusia di muka bumi ini. Tahukah Sobat, negara Indonesia tercinta kita dikenal sebagai negara dengan beragam suku bangsa. Setidaknya ada lebih dari ribuan suku yang mendiami sekitar 17.000 pulau di Nusantara. Namun sayangnya, pembangunan dan perkembangan dunia modern saat ini banyak merusak kelestarian budaya suku asli tersebut, terutama suku-suku primitif yang tinggal di pedalaman hutan. Berikut ini 5 suku pedalaman Indonesia yang terancam punah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini. Karena dukungan kalian sangat luar biasa. Yang pertama adalah suku Mentawai di Sumatera Barat. Suku Mentawai adalah suku kuno yang berada di Kepulauan Mentawai, bagian dari wilayah Sumatera Barat dan Utara. Asal-usul yang misterius menjadi perdebatan di kalangan peneliti. Ada yang berpendapat bahwa suku ini berasal dari bangsa Polinesia. Ada pula yang meyakini suku ini berasal dari bangsa Proto-Malaya atau Melayu Tua. Para peneliti meyakini suku Mentawai sudah mendiami Kepulauan Mentawai sejak 500 tahun sebelum Masehi. Mereka menyebut tanah kelahirannya dengan sebutan Bumi Sikere. Di samping suku Mentawai berpakaian ala suku pedalaman, ada ciri khas lain yang terkenal mendunia, yaitu tatonya. Suku Mentawai memiliki tato yang dianggap sebagai tato tertua di dunia. Bagi mereka, tato adalah sebuah identitas. Tato menggambarkan keseimbangan antara penghuni hutan dengan alam. Uniknya, bahan yang digunakan untuk membuat tato adalah bahan-bahan alami, seperti arang salah satunya. Saat pembuatannya, ada semacam ritual adat yang disakralkan dan menjadi sebuah hal yang dijunjung tinggi di dalam lingkungan suku Mentawai. Namun sayangnya, sejak masuknya orang luar dan perkembangan zaman, suku Mentawai sudah berada pada generasi terakhir. Karena banyak anak-anak suku Mentawai yang tidak mengikuti tradisi yang ditanamkan para leluhurnya. Yang kedua adalah suku Korowai di Papua. Keberadaan suku Korowai baru saja ditemukan dan diperkenalkan kepada dunia luar sekitar 40 tahun lalu di pedalaman Papua. Umumnya suku Korowai tinggal di kawasan hutan sekitar 150 km dari Laut Arafura. Sampai sekitar tahun 1975, suku Korowai hampir tidak melakukan kontak dengan dunia luar. Mereka hanya mengenal di antara mereka, dan beberapa suku
suku anak dalam di Jambi. Para peneliti belum tahu bagaimana suku anak dalam bisa ada. Namun dalam sebuah tulisan yang pernah dimuat di BMT, Depsos tahun 1988, suku anak dalam berasal dari kerajaan Jambi. Mereka sebenarnya seorang prajurit yang dikirim berperang melawan kerajaan Tanjung Jabung. Raja Pagaruyung mengirim pasukan yang telah menyanggupi akan menghabisi kerajaan yang menantang. Mereka bahkan berjanji tidak akan kembali sebelum selesai. Namun sayang, sebelum tiba di lokasi musuh, mereka justru kehabisan makanan. Mereka terjebak di dalam hutan belantara yang sangat luas. Para prajurit ini malu mau pulang karena sudah berjanji. Pun mau melanjutkan juga nanti kalah karena kondisi sedang buruk. Akhirnya mereka memutuskan menetap di hutan dan menyepi di hutan. Lambat laun mereka membuat kebudayaan sendiri hingga menjadi suku anak dalam yang kita kenal sekarang. Suku anak dalam sebenarnya terbagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama adalah mereka yang lahir dan tinggal di hutan. Kedua adalah yang lahir di hutan lalu berbaur dengan desa terdekat. Terakhir adalah mereka yang lahir dan besar di desa penduduk. Bagi mereka yang tinggal di hutan, belantara hijau penuh pohon itu dianggap rumah. Seluruh hutan yang luas adalah kepunyaan suku yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan adat. Namun keberadaan orang rimba di Jambi terancam punah akibat hutan yang digunakan untuk tempat tinggal malah dibuat kawasan perusahaan. Bahkan tidak jarang mereka harus lari dari wilayah yang didiaminya sejak dulu. Keberadaan mereka saat ini semakin menurun, terlebih sejak adanya kawasan sebuah perusahaan di kawasan Hutan Harapan. Sejak tahun 2006, masyarakatnya yang sebelumnya ada ratusan kepala keluarga harus meninggalkan kampung halamannya akibat kawasan mereka yang masuk ke dalam perusahaan tersebut. Orang rimba merupakan salah satu komunitas terasing di Provinsi Jambi. Mereka terbagi dalam macam-macam suku, tergantung daerahnya. Pemerintah setempat memutuskan menyebut orang rimba dengan sebutan anak dalam. Yang kelima adalah suku rimba di Batam. Suku rimba adalah salah satu suku terasing di Batam. Ada referensi yang mengatakan bahwa suku rimba atau yang disebut juga dengan suku kubu ini merupakan bagian dari suku anak dalam. Mereka pun terancam punah. Pada tahun 1970-an, ada 70 keluarga atau 150 jiwa yang mendiami Pulau Rempang di Batam. Kini jumlahnya hanya 13 jiwa dari 8 keluarga. Menurut anak seorang sesepuh mengatakan, salah satu penyebab suku ini hampir punah karena kebiasaan suku yang pindah keluar daerah dan tidak kembali lagi setelah dirantau. Selain itu, kebiasaan suku hutan yang gemar minum toa menyebabkan mereka jatuh sakit dan meninggal. Suku hutan menghuni Pulau Rempang sejak ratusan tahun yang lalu. Sobat channel Penduduk Bumi, itulah kelima suku primitif di Indonesia yang terancam punah. Mungkin masih banyak lagi suku-suku primitif di Indonesia lainnya yang terancam punah yang belum disebutkan. Tapi semoga keberadaan suku-suku primitif di Indonesia ini tetap terjaga dan dilestarikan ya.